Pagi ini kita cerita tentang tasawuf, Pak. Nah, ini jadi agak ke dalam materinya. Kita langsung saja ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa baca depannya nih kira-kira, Pak? Sofa, iya, sofa. Sofa itu fi'il madi. Ya, sofa, fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Huwanya kembali ke Allah, maka depannya dibaca maf'ul. Qalba wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Sofa, Allah membersihkan, gitu. Sofa itu bersih ya, suci juga bisa. Allah membersihkan hatimu biaklil halali. Binya huruf jer, akli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, al halali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Jadi Allah membersihkan hatimu dengan cara gitu. Aklil halali, makan yang halal. Jadi kalau kita makan yang halal, itu berarti Allah membersihkan hati kita, gitu Pak. Ya. Jadi penting makanan halal ya. Makanan halal itulah yang jadi Allah membersihkan hati kita itu melalui atau dengan cara ketika kita makan yang halal. Kalau makanan kita tidak halal ya Allah nggak mau bersihin gitu maknanya ya. Jadi hanya dengan cara makan yang halal maka Allah membersihkan hatinya gitu. Terus waqad arafta apa depannya? Waqad arafta, qadnya huruf tahqiq. Ya, araftanya fi'il madi dengan fa'ilnya anta, maka depan dibaca robba, maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah, wa huwa mudhof, kaknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Azza wa jalla, azzanya huruf fi'il madi, fa'ilnya huwa, wawunya atop, jalla fi'il madi, fa'ilnya huwa sebagai maktuf dari maktuf alaihnya azza. Jadi azza wa jalla kalimat iktirodiyah, kalimat di dalam kalimat ya. Sungguh engkau mengenal Tuhanmu azza wa jalla. Berarti wawunya apa tuh? Coba dari depan. Allah membersihkan hatimu dengan cara memasukkan makanan yang halal ya. Nah gitu. Hal ya. Halia. Jadi dengan kita hatinya bersih, sungguh engkau mengenal Tuhanmu azza wa jalla. Jadi bagaimana kita akan kenal Allah sementara makanan kita itu kurang bagus misalnya gitu. Jadi cara mengenali Allah makanannya dulu Pak ya, makanannya dulu yang bagus. Kalau makanan yang masuk ke kita halal, maka kita akan dimudahkan untuk mengenal Allah gitu ya. Jadi bukan dari yang lain. Materi kemarin kan apabila seseorang akan dibuat baik oleh Allah, maka Allah beri faham agama gitu kan ya. Idza aradallahu bi abdin khairan, ketika Allah menghendaki seorang hamba akan menjadi baik, maka yang pertama kali Allah lakukan itu faqahahu fiddin, orang itu akan difahamkan ilmu agama ya. Kayak gini, oh berarti cara Allah membersihkan hati kita itu melalui makanan yang halal. Ketika makanannya halal, maka kita akan mudah mengenal Allah, begitu ya. Suapanmu, jadi Allah membersihkan terhadap suapanmu gitu. Tadi kan dengan cara memasukkan makanan yang halal, maka Allah merincinya dengan cara Allah membersihkannya terhadap suapan-suapanmu. Berarti satu suap ya. Jangan meremehkan makanan, karena Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga juga penyebabnya adalah
makanan gitu. Jadi Allah membersihkannya luqmataka, terhadap suapanmu, satu. Kemudian wahir kotaka, dan melalui pakaianmu. Jadi pakaian yang disandang gitu ya, pakaianmu. Terus wakal baka, dan hatimu. Jadi suapan, pakaian, hatimu ya. Waqad sirta sofian. Waqad, kodnya huruf tahqiq. Sirta itu akhwatnya kana, asalnya soro. Itu kalau soro dijadikan domirnya anta, sirta ya. Berarti isim soroknya anta, khobar soroknya sofian itu. Jadi sungguh engkau menjadi suci, sofian, bersih. Nah, jadi yang dibersihkan oleh Allah tuh melalui suapan, berarti per, ya kan? Hitungannya per suap, terus pakaiannya, terus hatinya. Sungguh engkau telah menjadi suci, bersih gitu. Nah, baru di sini cerita tentang tasawufnya. At-tasawufu. Jadi tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulun. Tasawufun kalau pakai al, at-tasawufu. Jadi lafaz tasawuf mustaqun, berasal dari kata min ya, min sofa'u gitu. Jadi dari lafaz as-sofa'u gitu, bukan jar majrurnya itu sofai ya, ngerti maksudnya ya. Minnya tuh menunjukkan dari kata as-sofa'u gitu, ngerti maksudnya ya gitu. Jadi as-sofa'nya tuh kata ya. Jadi tasawuf itu berasal dari lafaz sofa gitu. La, bukan, min lubbus sufi, bukan dari lafaz lubsus sufi. Lubsus itu pakaian ya, pakaian wol. Lubsus sufi, pernah dengar ya? Tasawuf itu pakaian wol gitu, bukan. Jadi berasal dari kata suci gitu. Sofa itu artinya bersih. As-sufi gitu, orang yang bertasawuf. As-sodiku, berarti jadi apa tuh as-sodikunya? Naat ya, tasawuf yang benar gitu. Orang sufi yang benar adalah orang sufi yang benar fi tasawufihi. Nah itu fi-nya huruf jar, tasawufi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof, hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi orang sufi yang benar di dalam bertasawufnya, begitu, ngerti kan? Ya, yasfu qalbuhu, yasfu fi'il mudhari, qalbu fa'il, hatinya yang bersih gitu. Bersih dari apa? Amma, annya huruf jar, ma-nya isim mausul sebagai majrur. Dari sesuatu yang siwa maulahu, selain Allah, siwa maulahu azza wa jalla gitu. Jadi seseorang disebut tasawuf, seseorang disebut sufi kalau hatinya bersih dari selain Allah. Jadi berarti yang ada Allah gitu ya. Wahada, dan ini adalah syai'un, sesuatu, la yaji'u, dia tidak akan datang. Sesuatunya apa berarti? Ketasawufan seseorang itu dia tidak akan datang, maksudnya gitu. Apa ya?
Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Karena di situ ada bi itu huruf jer. Nah, masa tagiru? Bukan itu berarti. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun, itu yang dimaksud. Iya, taghayyurun kalau dimasuki bi taghayyuri. Nah, gitu. Apa taghayyur? Rubah. Nah, bi taghayyuril khir kok ki mudhaf ilaih, dengan rubahnya pakaian. Jadi tasawufnya seseorang itu bukan rubahnya pakaian dari pakaian biasa menjadi gamis, bukan jaminan, gitu maksudnya. Ngerti nggak? Tampilan tadinya tidak. Iya itu. Jadi bukan dilihat dari tampilan. Jadi bitaghayyuril hirki. Jadi dengan rubahnya tampilan, bukan pakaian ya. Terus iya, fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Taf'ilun. Tasfi. Wawonnya atop. Iya, karena ada bitaghayyuril hirqi. Maka depannya wa tasfiri. Tasfiri itu memucat, menguning. Menguning apanya? Al-wujuhi. Mudhaf ilaih. Iya kan? Memucat wajahnya gitu. Jadi orang tasawuf itu bukan dari pakaiannya, bukan dari wajahnya pucat. Kenapa pucat? Begadang main remi ya. Jadi bukan dari itu ya, dari pakaian, dari pucatnya wajah. Terus wajamil aktafi. Aktafi itu jam itu artinya ngumpulin ya. Maksudnya itu mengecil badan, bukan apa namanya? Kurus, jadi mengurus. Jadi bukan dari kurusnya gitu. Pertama dari pakaiannya, dari wajahnya, atau dari tampilan postur tubuhnya menjadi mengurus. Bukan. Karena banyak puasa kali ya. Iya, itu jadi bukan dari itu. Terus masih ada. Bukan. Qalqalah. Qalqalah itu ya. Jadi luqati. Wawunya masih atop. Wa huwa mudhaf al-lisani mudhaf ilaih. Luqatil lisani bihikayatis sholihin. Obrolan-obrolan lisan tentang hikayat orang-orang soleh. Ngerti maksudnya? Jadi orang tasawuf itu bukan orang yang selalu membicarakan orang-orang soleh gitu, nyeritain orang-orang soleh gitu, sebatas obrolan. Orang soleh dulu tuh gitu, bukan sebatas itu. Wa innama, nah itu. Ada innama berarti kafah wa makfufa, berarti maknanya hanya. Nah, hanyanya setelah fa'il lebih enak. Yaji'u berarti fa'ilnya huwa. Jadi sesungguhnya dia hanya akan datang. Nah, dianya apa? Ketasawufan seseorang, dia akan datang bisidqi, dengan kejujuran, fi tolabil haqqi, dalam pencarian Tuhan, kejujuran dalam pencarian Tuhan, wazuhdi, dan kezuhudan fid dunya, tentang dunia, wa ikhrajil khalqi, dan keluarnya selain Allah minal qalbi, dari hati. Nyambung ya?
Jadi ketasawufan seseorang itu dia akan datang hanya dengan kejujuran di dalam pencarian Tuhan. Ngerti maksudnya kejujuran dalam pencarian Tuhan? Dulu Nabi Ibrahim itu kan ketemu bintang, ketemu itu. Jadi kejujuran kita dalam mencari Tuhan. Contoh, kalau kita yang mungkin dengan wiridan kita nyaman dengan Allah, itu begitu. Itu namanya pencarian Tuhan gitu. Jadi dengan banyaknya masalah maka selalu mendekat kepada Allah. Jadi berbagai macam cara untuk menemukan Allah gitu maksudnya. Bukan Allahnya hilang ya. Jangan salah paham. Kitanya yang belum bisa klik gitu. Jadi bisa melalui wiridan. Makanya orang-orang tasawuf suka memberikan wiridan. Baca ini sekian, baca ini itu maksudnya dalam rangka untuk mencapai gitu, mencapai ketuhanan gitu. Nah, itu. Ya, maka di sini bisidaqi dengan kejujuran fi talabil haq. Tahu kejujuran nggak? Kita wiridannya tuh bukan karena hal lain. Kita kan kadang wiridan karena dunia ya. Pengen lancar usahanya gitu kan, wiridan A. Pengen, nah itu namanya belum kejujuran. Kalau yang kejujuran betul-betul dia pengen ketemu Allah, maksudnya pengen nyaman, nah itu wiridan. Nah itu makanya ada yang selalu bawa tasbih gitu kan kemana-mana itu ya. Kita kan suka masih ada pamrih ya, boleh nggak? Boleh, tapi bukan wilayah tasawufnya berarti ya, sebatas roja, mengharap sesuatu kepada Allah, boleh nggak apa-apa, cuman bukan bagian itu ya. Kalau yang tasawuf ya bisidqi, jadi betul-betul jujur dalam pencarian Allah, jujur. Saya tuh hanya pengen dekat gitu kan, tidak ada unsur lain gitu. Nyambung nggak? Nah terus zuhud terhadap dunia. Apa zuhud? Iya, kayak kemarin salah nanem nggak bakal ketemu ya kan, salah nanem. Jadi yang ditanam itu hati dan badan. Wahwa al iman, ternyata itu adalah iman ya, yang wajib kita pupuk ya dengan cara bil a'malis sholihati, dengan amal soleh. Maka imannya akan tumbuh, terbelah menjadi dua. Belahan pertama syukur, belahan kedua sabar ya. Iman itu kalau tumbuh itu nanti ini terbelah menjadi dua gitu. Jadi syukur dan sabar. Kalau ketemu yang cocok syukur, ketemu yang nggak cocok sabar. Nah, kalau istri kita cocok ya syukur gitu kan. Nanti wa in la in syakartum la azidanakum. Iya kan? Kayak nggak setuju. Jadi gitu ya, tambah itu kualitasnya gitu ya. Jadi tumbuh. Jadi iman itu kalau nanamnya benar tumbuh. Nah kalau sudah tumbuh terbelah dua. Nah, di dunia ini pasti ketemunya salah satu, ketemu yang cocok sama ketemu yang tidak cocok. Tapi biasanya banyak yang cocok apa yang nggak cocok. Ya itu berarti pasang sabar. Itulah iman yang tumbuh ya, gitu ya. Orang zuhud itu semuanya di tangan ya. Coba lihat kemarin ada materi sabar ya kan, as-sabru minal iman, sabar bagian daripada iman kan tadi ya, jadi terbelah dua. Nah, sabar itu cirinya satu, tidak mengeluh, dua, tidak bersandar kepada sebab, yang ketiga nol, adanya dan tidak adanya sama, itu orang sabar. Nah itulah zuhud. Zuhud itu nol ya, tentang urusan dunia itu. Kalau Allah di hati. Nah makanya berikutnya wa ikhrajil, bener ya, wa ikhrajil khalqi, mampu mengeluarkan
selain Allah. Khalq itu makhluk, berarti selain Allah. Minal qalbi, dari hatinya. Gitu. Jadi berapa? Pencarian Tuhan dengan kejujuran, zuhud, kemudian mengeluarkan selain Allah di hatinya, dari hatinya. Satu lagi, apa depannya dibaca? Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Kalau wawunya atop berarti ini fi'il apa isim? Dari pertama isim apa fi'il ketemunya? Ikhraj. Ikhraj. Ikhraj itu kharaja yakhruju, ikhraj, masdar. Ini pun masdar karena wawunya atop. Jadi tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulun. Tajarrudun, kalau wawunya atop tajarrudi, wa huwa mudhaf. Wa tajarrudihi. Tajarrud itu mujarrad. Apa mujarrad? Sepi, nol, ya. Sepi, tahu sepi kan? Kosong, ya. Jadi tajarrudihi, kosongnya hati, maksudnya gitu. Amma, dari sesuatu yang siwa maulahu. Apa tuh? Selain Allah. Maula itu Allah. Maula itu Allah. Siwa maulahu azza wa jalla. Nah, siwa maulahu azza wa jalla itu adalah muta'alik pada fiil yang tidak disebut sebagai silah mausul dari ma. Ngerti nggak Pak? Ya, jadi kosongnya hati dari sesuatu selain Allah azza wa jalla. Nah gitu Pak. Itulah yang disebut tasawuf. Jadi tasawuf itu, ketasawufan seseorang itu dia hanya datang dengan kejujuran dalam pencarian Allah, kemudian zuhud terhadap dunia, kemudian mampu mengeluarkan selain Allah dari hatinya, dan kosongnya hati dari sesuatu selain Allah. Itu Pak, itu yang disebut ketasawufan seseorang, ya. Jadi ini bukan ilmu tinggi ya, bukan. Kita tuh adalah tasawufnya ada, walaupun berapa persen gitu, jangan persen lah, karat. Berapa karat gitu, jangan sampai sekarat gitu. Jadi, tapi gitu, ketasawufan seseorang itu bukan dilihat dari pakaiannya, bukan. Bisa saja dia mah pakai kolor gitu kan ya, kolor tapi nutup aurat. Bukan kolornya di atas lutut, koloran tapi dia makanannya halal gitu kan. Nah, jadi Allah membersihkannya dengan makanan yang halal sehingga dia mengenal Tuhannya. Dan bagaimana cara Allah membersihkannya? Melalui suapan-suapannya. Nah, setiap suapannya itu bersih, kemudian melalui pakaiannya, kemudian melalui hatinya. Ngerti kan Pak? Itu yang atas tadi disambung dengan yang bawahnya. Jadi Allah tuh membersihkan hati manusia itu dengan makanan halal gitu kan, sehingga mengenal Tuhannya. Bagaimana cara Allah membersihkannya? Oh, melalui suap per suapnya gitu kan. Karena satu suapan ketika haram 40 hari taubatnya tidak diterima gitu kan. Nah, terus melalui pakaian gitu, melalui pakaian, terus melalui hati. 3 itu, maka engkau sungguh menjadi Sofyan, bukan Pak Sofyan, Sofyan. Iya. Nah gitu. Nah iya, pakai AA ya. Nah baru dicerita tentang asal kata dari tasawuf. Jadi at-tasawuf itu berasal dari lafad sofa, artinya bukan min lubsus sufi. Dibacanya lubsu bukan lubsi karena kata
kalimat, bukan dari lafad lubsus sufi, bukan dari lafad pakaian wol. Sebab ada Pak yang menerjemahkan tasawuf itu pakaian wol, akhirnya yang dilihat dari fisik. Orang sufi itu kelihatan fisiknya, makanya di sini dibantah. As-sufi as-sadiku, ya, seorang yang sufi yang benar, fi tasawufihi, di dalam tasawufnya adalah yasfu, itu khobarnya, qalbu, hatinya memang bersih. Bersih dari apa? Amma siwa maulahu azza wa jalla, bersih dari selain Allah, gitu kan? Kira-kira kita sudah sufi belum? Ya gitu kan pertanyaannya. Ya kita lihat yang di hati kita tuh Allah apa yang lain kan gitu ya. Apa cirinya di hati? Adanya merasa senang, tidak adanya merasa sedih, gitu kan? Nah, iya itu. Kalau duit ada senang terus nggak ada sedih, berarti kan masih ada selain Allah. Itu. Jadi ngukurnya kita ya pakai tadi karat. Ya, berapa karat gitu aja lah. Nyambung kan? Nah, jadi bersihnya hati dari sesuatu selain Allah azza wa jalla. Wahada, dan ini adalah syai'un, kesufian, maksudnya gitu ya. Sesuatunya itu maknanya kesufian. La yaji'u, dia tidak akan datang bitaghayyuril khirki, ya, dengan rubahnya pakaian. Gitu. Tadi kan Allah membersihkan suapan, terus pakaian, gitu kan? Nah, di sini disinggung bukan maksudnya bukan dari rubahnya pakaian, bukan dari menguningnya wajah, watas firil wujuhi, dan bukan dari kurusnya badan, ya, dan bukan dari cerita-cerita banyak nyeritain orang soleh gitu, tapi dirinya enggak ngikuti gitu. Tetapi apa yang benar, wa innama yajibu, sesungguhnya kesufian itu datang bisidki fi tolabil haqqi. Apa tadi? Iya, dengan kejujuran di dalam pencarian Tuhan. Kemudian wazuhdi, dan kezuhudan fidunya di dalam hal keduniaan. Terus wa ikhrajil khalqi, keluarnya selain Allah minal qalbi, dari hati. Terus wa tajarrudihi, dan kosongnya hati amma, dari sesuatu yang siwa maulahu azza wa jalla. Ya, pahamlah ya. Insyaallah.